juga di tempatnya, amin. Dan terutama adalah pengusaha untuk jiwa-jiwa, amin. Amin Bapak Ibu. Aduh Tuhan, haleluya. Kata Pak Gembala, pantas Pak Gembala suka berkata, itulah aminmu pun susah kata Tuhan, kata Pak Gembala. Ternyata begitulah bebannya ketika kita ada di depan ini. Karena kita rindu setiap kita bersemangat. Bukan untuk saya, bukan untuk siapapun Pak Gembala. Kita bersemangat itu Tuhan yang perhatikan. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Maleakhi 3 ayat 16 Tuhan bilang, demikianlah satu dengan yang lainnya orang-orang yang takut akan aku. Berbicara satu dengan yang lainnya. Aku memperhatikan. Aku mendengarkan. Amin. Jadi Tuhan memperhatikan. Bukan saya, Bapak Ibu mau ngorok juga bagi saya. Bukan bagian saya untuk menilainya. Tetapi Tuhan, saya percaya kita datang ke sini untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Untuk mengalami pengenalan lebih lagi kepada Tuhan. Jadi ketika hati kita bawa, Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan mendengarkan apa yang sedang didoakan di tengah-tengah jemaat ini. Amin Bapak Ibu. Kemarin saya berjalan bersama dengan anak saya yang nomor 2. Kebetulan saya sedang melatih dia menjadi seorang supir yang handal. Jadi saya sudah latih dia sekian lama. Saya belum percayakan dia minta untuk nyetir di tengah-tengah kota. Saya bilang, oh no way. Ya, saya nggak tahu artinya apa itu. Tapi sering saya dengarkan no way katanya, amin. Dia bilang, no way, nggak ada jalan ya. Baik, saya mau ketawa aja Bapak Ibu. Karena saya sehari ini betul-betul saya rindu untuk mengalami apa yang Tuhan sedang janjikan bagi kita, amin. Jadi dia berkata kepada saya, Pak, saya bilang belum waktunya. Jadi saya suruh dia mulai dari tahap yang kecil. Kau hidupkan dulu mobil, hidupkan. Bolehlah Pak, belum boleh hidupkan setiap pagi dulu mobil, dia belajar untuk menghidupkan mobil. Ya, ketika di Jakarta juga saya sudah biasakan. Lalu dia mulai saya ajarkan untuk maju, mundur. Maju, mundur. Cantik, bukan yang itu Bapak Ibu ya. Itu si orang sana itu. Ya, bukan maju, mundur cantik. Tetapi dia berusaha setia. Akhirnya ketika ada tempat yang lebih luas, tolong antarkan ke depan. Dia mulai belajar mengantarkan ke depan. Dan satu ketika saya melihat dari setiap strateginya sudah mulai ada tanda-tanda. Dia sudah mengerti untuk mengendalikan mana saatnya mengerem, mana saatnya ngegas, mana saatnya dia harus melepaskan kopling. Ya Bapak Ibu, akhirnya saya dampingi dia. Nah pada hari puasa pertama kemarin, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bilang kok kamu ini lesu. Dia minta adalah Papa aja yang nyetir katanya. Kenapa? Pusing kepalaku Pak, tiba-tiba nggak tahu kenapa. Pusing kepalanya karena dia ambil bagian untuk ikut dalam doa puasa. Setiap bulan, meskipun kita kemarin streaming bulan-bulan yang lalu, kami tetap bersama-sama dengan ada keluarga Pak Nababan juga. Kami sama-sama tetap berdoa, berpuasa, kami sama-sama ambil bagian. Bahkan sebelum kami ke sini, kami harus berdoa dulu bersama-sama. Mungkin anak-anak ada yang berbuka, ya Bapak Ibu. Jadi dia bilang pusing. Kenapa? Karena puasa itu. Mungkin dia belum siap. Mungkin kemarin-kemarin dia aman aja. Tapi ketika dia merasakan pusing yang berat, saya katakan, itulah tujuan kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita sedang merasakan sebagian kecil dari apa yang Tuhan beri korbankan bagi kita. Bapak Ibu, saya bilang ke dia, tahukah kamu menahan lapar, menahan rasa keinginanmu apapun juga di saat kita berpuasa. Itulah bagian supaya kau mengerti betapa lebih beratnya lagi Tuhan berkorban untuk kita. Tuhan memberikan bahkan nyawanya. Enak aja menonton The Passion of Christ. Di dalam itu dia dicambuk, kita menangis doang. Tetapi ketika merasakan sesuatu yang Tuhan rasakan tidak bisa diceritakan. Sakitnya begitu dalam. Nah ketika kau mengambil bagian, saya bilang ke anak saya, ketika kita mengambil bagian berpuasa, kita merasakan sebagian kecil bahwa kita turut untuk menikmati apa yang Tuhan mau sediakan ya melalui penderitaannya itu. Bapak Ibu, banyak hal yang Tuhan sangkali dalam dirinya. Banyak yang Tuhan sangkali. Bukankah waktu ketika Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, ketika Petrus dengan hebatnya dia memancung telinga orangnya imam besar itu yang menangkap Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memasang kembali telinganya.
Dan Tuhan berkata, apa kau kira ini aku penyamun? Apa kau kira aku tidak bisa meminta Bapa untuk mengirimkan 12 malaikat saat ini untuk menghancurkan kamu semua? Tuhan bisa lakukan. Perbuatan itu semua Tuhan bisa lakukan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil bagi Tuhan. Begitu Tuhan perintahkan angin diam. Benar Bapak Ibu? Ketika dia mau dilemparkan ke jurang semua, tuh orang itu tidak dapat berbuat apa-apa karena belum waktunya. Tapi Tuhan sangkali itu semua supaya apa yang sudah digenapi melalui nubuatan para nabi waktu lalu itu harus tergenapi. Apa? Supaya keselamatan itu terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan hancurkan begitu saja, Tuhan lemparkan begitu saja, Tuhan hardik begitu saja, selesai perkara. Tuhan bisa kembali ke surga. Bukan seperti kata Ahok Bapak Ibu ya. Dia mungkin menyimpang sedikit ya. Tuhan akan kembali ke surga karena tubuh kemuliaannya. Dia bisa kembali ke surga. Dan Tuhan, babai manusia, kau akan tetap masuk kepada penghakiman dan kau akan binasa di dalam api neraka. Jadi ketika ikut mengambil bagian di dalam doa puasa, ketika itu kita lakukan, kita betul-betul turut merasakan, dan bukan hanya turut, tetapi Tuhan mulai mengurapi kita dengan urapan yang baru. Untuk kuasanya, dia pakai melalui tubuh yang lemah, tubuh yang sepertinya sudah gak berdaya lagi. Tetapi Tuhan akhirnya pakai kita ketika kita mulai merasakan kelemahan. Amin Bapak Ibu. Amin. Walaupun Bapak Ibu gak tersenyum, saya coba tetap tersenyum. Begitu Bapak Ibu ya. Amin. Indah sekali ada di hadirat Tuhan sebenarnya. Kita gak perlu dengarkan firman Tuhan sebenarnya. Tetapi kita datang berlutut menyembah Tuhan di tempat ini. Supaya kasihnya betul-betul isi hatinya. Dia curahkan sepenuhnya atas kita. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Rindu diberkati melalui doa kita pada kubu doa puasa hari kedua ini. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan. Mungkin dengan cepat saja sehingga ini Bapak Ibu. Jadi tentang mungkin bisa slide-nya. Haleluya. Nah, begini Bapak Ibu. Terkadang dalam situasi kita dalam keadaan terjepit, ya, ini seringkali digunakan menjadi senjata bagi orang-orang yang mempunyai koneksi terhadap sesuatu, ya, terhadap mungkin penguasa atau pejabat-pejabat yang mungkin dipandang punya pengaruh di negeri ini, ya. Nah, jadi ketika sesuatu mulai menghambat setiap orang yang ingin berurusan apapun juga, ya. Lalu ketika dia tidak lagi seperti begitu banyak rintangan, dia akan mulai, Bapak Ibu ya, memakai satu kata kunci, Bapak Ibu, untuk mulai melakukan mungkin tekanan. Silakan slide-nya. Ya. Ada satu kata kunci, ada satu pertanyaan kunci ketika orang-orang yang memilih hubungan baik dengan pejabat atau siapapun yang dianggap penguasa di tempat dia berada. Ini menjadi sesuatu yang digunakan sebagai senjata pemungkas, ya. Makanya ini saya rindu memberi tema sebenarnya itu masuk kepada pertanyaan ini. Silakan. Ini sedang belajar untuk menggunakan slide. Saya nggak tahu apa terbaca apa enggak ya. Iya. Jadi ketika sepertinya ada rintangan kepada kita, kita ingin berurusannya, aduh ini orang nggak tahu ya. Akhirnya karena dia merasa punya satu hubungan, koneksi dan sebagainya, entahkah itu dengan pejabat tinggi yang ada di kota itu atau dimanapun juga, dia berkata, Anda tahu siapa saya? Itu lumayan saudaraku ya. Ketika ini berani ditanyakan orang, mungkin katakanlah dia sedang masuk dalam satu instansi atau apapun juga. Anda tahu siapa saya? Itu pertanyaan yang membuat dia bingung, itu terkejut. Anda tahu siapa saya? Gak tahu. Misalnya Bapak Ibu. Nah inilah yang saya rindu untuk kita mengerti. Kita ini sebagai apa sebenarnya di mata Tuhan? Kita ini sebagai apa sebenarnya? Ya, terus ya, penguasa-penguasa dunia ini perlu tahu siapa engkau sesungguhnya. Next. Ya Bapak Ibu, biar bisa cepat. Makanya saya lagi belajar-belajar nih menjadi seorang pembicara yang mungkin agak ini gitu. Ya.
Haleluya. Ya. Nah, kita perlu menyadari kuasa serta kekuatan apa yang melekat pada status kita. Ya. Apa yang melekat pada kita? Kalau kita nggak tahu ini, kita akan menjadi orang biasa. Benyamin, elah campur. Ada orang datang untuk mau konseling atau membutuhkan, biari, nih, mereka aja. Kita nggak perlu, ya, karena dia tidak tahu status apa yang sedang melekat kepada dia. Ya, saya baca dengan cepat di dalam Matius 6 ayat 9 ayat 13. Ini tentang doa Bapa kami. Nanti saya akan bicara lebih lanjut, tapi saya mau baca ini dulu sebagai peringkop ayat yang akan kita jadikan sharing pada sore hari ini sebelum kita berdoa. Tentang doa Bapa kami dikatakan demikian, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu nanti bisa lanjutkan baca di sana, ya, di rumah lebih jauh, dan seterusnya, ya, sampai kerajaanmu datang dan seterusnya nanti bisa dibaca. Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini berbicara dari ayat 1 ini, Yesus, ya, untuk pertama kali mengajarkan murid-murid untuk dapat memanggil atau menyebut Allah dengan Bapa. Sebelumnya orang-orang Yahudi sangat diingatkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dia memanggil Yahweh atau apapun sebutan yang mereka tahu di sana, khususkan untuk menyebut Allah. Tetapi ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, seperti apa kami berdoa? Disinilah pertama kali Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah seperti ini, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang di surga. Ya. Ketika Tuhan mengatakan tentang Bapa, pasti murid-murid mungkin mulai merasa bingung. Wow, ini sepertinya kita udah melenceng dari adat istiadat kita. Tidak pernah kita menyebut Yahweh sebagai Bapa. Tetapi Tuhan saat itu menjelaskan tentang siapa Bapa melalui doanya. Tuhan sedang menunjukkan bahwa setiap pribadi murid-muridnya itu bisa memanggil Bapa dengan cara yang dekat. Bisa memanggil Allah dengan cara yang dekat, yaitu dengan memanggil Bapa. Bapa itu adalah suatu sebutan yang menggambarkan suatu hubungan yang memiliki jalinan kedekatan antara seorang anak terhadap orang tuanya, tentunya laki-laki maksudnya Bapa ini. Jadi ada kedekatan ketika memanggil Bapa, itu ada gambaran sesuatu tentang satu kedekatan. Bukan orang yang jauh. Saya tidak bisa memanggil, mungkin kalau memanggil Pak, Bapak itu mungkin sesuatu yang ini ya, dengan mungkin pejabat-pejabat yang ada di luar. Tetapi panggilan Bapak, ya Abah, ya Bapak, itulah satu panggilan kedekatan. Yang Tuhan Yesus ingin ajarkan, Bapa itu bukan seperti yang kau kira. Seorang yang begitu penuh dengan amarah, penuh dengan kekuatan untuk menghakimi dan sebagainya. Tetapi Allah itu, Bapa itu adalah, Allah itu bisa kita panggil sebagai Bapa. Ya, kita sedang tidak belajar tentang hati Bapa saat ini, namun ingin saya membawa supaya kita bisa berdoa hari ini dengan mengerti apa hak kita yang kita bisa lakukan ketika kita berdoa, ya. Nah, gambaran tentang Bapa itu berbicara tentang kekuatan dan perlindungan. Di Mazmur 91 lihat, Allah lah tempat perlindungan gunung batu yang aku percaya, ya. Jadi Allah itu menggambarkan kekuatan, Bapa itu menggambarkan kekuatan. Seringkali ketika anak-anak sedang bertengkar atau ribut, dia bilang, aku kasih tahu bapak aku nanti, aku kasih tahu bapak aku. Gak pernah dibilang, aku kasih tahu mamaku, jarang sekali, mungkin ada. Tetapi seringkali dia menggambarkan bapaknya itu sebagai orang yang kuat. Benar? Jadi Bapa, dia begitu dekat, dia bisa berkata, aku kasih tahu bapakku nanti. Awas kamu ya. Jadi menggambarkan tentang sesuatu kekuatan. Dan di sana ada perlindungan yang membuat dia aman. Oh Ibu ya. Sebenarnya ada video yang saya bagikan tentang kisah anak beruang yang dikejar oleh puma, binatang yang ingin menerkamnya. Dan ketika dia sudah sampai pada saatnya si binatang buas ini ingin menerkam, singa ini ingin menerkam anak beruang ini, dia berteriak dan sebagainya. Ketika dia sedang berteriak, si
si singa ini dia lari membelakangi dan dia pergi menjauh. Anak ini tidak menyadari bahwa di belakangnya yang sedang berteriak itu ada satu sosok bapak yang sedang berteriak juga untuk mengusir dan dia lari. Ya, jadi kekuatan dan perlindungan gambaran tentang Bapa yang Tuhan ajarkan untuk kita tidak memanggil hanya sekedar Allah, tetapi kita bisa memanggil Dia Bapa. Lalu di dalam gambaran Bapa ini ada cerita tentang kasih yang besar. Lihat, Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Besar kasihnya, besar kemurahannya. Sekali-kali meskipun dosa kita merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan itu punya sifat kasih yang begitu besar. Ketika kita salah, ketika kita sedang melakukan perbuatan yang salah, Tuhan tetap menantikan kita untuk Dia kembali kepada kita. Begitu besar kasihnya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengajarkan, katakan, Bapakku, Bapa kami yang di surga. Lalu berikutnya dikatakan tempat curhat. Nah, ini mungkin bingung ya, kok Bapak tempat curhat? Rugi deh lu kalau punya Bapak gak bisa curhat. Saya selalu suka curhat sama Bapak saya. Saya tidak mau tertinggal ketika adik saya suka curhat. Saya juga ambil bagian curhat. Apa itu curhat? Cucur wadai. Bukan cucur wadai Bapak Ibu. Curhat itu mencurahkan isi hatimu. Jangan sama teman-temanmu Bapak Ibu. Rugi. Satu ketika kemarin sudah disampaikan oleh Pak Pendeta David. Kadang seringkali ketika kita memiliki hubungan yang baik saat itu dia bercerita manis dan indah. Tetapi ketika dia mulai ada konflik, apa yang kau pernah katakan kepada dia, dia akan buka ke seluruh dunia ini bila perlu. Ya, curhatlah kepada Tuhan. Bapa itu tempat dia mencurahkan isi hatinya. 1 Samuel 1 ayat 15, ketika Hana sedang gundah gulana karena dia selalu dihina oleh Madu suaminya. Dia dibilang, lu gak punya anak lu, perempuan apa lu gak punya anak. Lalu dia hatinya begitu merana, dia menangis. Dia datang kepada Tuhan dan mulutnya komat kamit dan akhirnya ketika Imam Eli melihat dia berkata, kamu mabuk ya? Enggak, dia bilang. Tapi aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi bebanku saat ini. Tuhan tempat dia curhat. Dia gak curhat sama suaminya. Suaminya paling bilang, udahlah sayang, tenang. Gak apa-apa nanti kita angkat anak, gak apa-apa. Gak, dia curhat. Dia curahkan seluruh isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia betul-betul tersungkur di hadapan Tuhan. Aku ditegur Tuhan, aku dimarahi. Kemana kau harus mengadu? Mengadulah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 142 ayat 1 dan 3 kita bisa baca. Mazmur 142 ayat 1 dan 3. Sebentar. Ketika Daud juga curhat dia. Ya. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Terus. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ini yang kita perlu lakukan sebagai gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kita boleh bercerita kepada orang-orang yang kita percaya secara rohani. Tetapi yang terutama kita curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Di sana engkau akan menemukan kelegaan yang tidak pernah kau dapatkan di luar sana. Kau akan menemukan satu kelepasan, kelegaan yang membuat kau rasanya rindu lebih dalam mengenal Tuhan yang mengasihimu. Amin. Jadi Bapa ketika Tuhan mengatakan, datanglah Bapa kami yang di surga. Sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang belum pernah didengar oleh murid-muridnya, bahkan bangsa Yahudi sekalipun belum pernah mendengar. Seseorang berdoa kepada Allahnya dengan memanggil Bapa. Dan sampai saat ini tidak ada agama dimanapun yang memanggil Allah Bapa Tuhannya sebagai Bapa. Hanya kita yang dikasih hak, dikasih wewenang. Dia mau manggil Bapa siapa?
Gak bisa, karena Bapa yang dimaksud siapa? Tapi kita jelas Bapa yang mengutus, yang mengirim Tuhan Yesus untuk datang kepada kita, untuk kita diselamatkan. Tuhan berkata, datang berdoa kepadanya seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ada satu bentuk hati yang menyembah, mengagungkan, seperti pujian tadi. Pribadi nan mulia, itu kita agungkan Tuhan. Bapak Ibu, ya. Jadi sudah mengerti perkara ini biar kita lebih jauh mengerti ketika kita memanggil Bapa. Ya. Nah, jadi ketika kita memanggil Bapa, berarti kita ada kedekatan terhadap Bapa, Allah, Tuhan yang menjadikan segala alam semesta sekalian isinya. Ya. Nah, berikutnya dikatakan, datanglah kerajaanmu. Artinya ketika kerajaanmu, ya Bapak Ibu, ketika kerajaanmu datanglah. Kerajaan artinya bercerita tentang sesuatu bangsa atau negeri yang dipimpin oleh raja. Ya. Artinya kepala pemerintahnya atau yang berkuasa yang tertinggi di negeri itu adalah raja. Nah, raja itu ketika perintah atau titah yang dikeluarkan oleh raja itu menjadi hukum yang harus ditaati, yang harus dilaksanakan di negeri itu. Itulah raja. Berbeda dengan presiden. Presiden harus datang dulu ke parliamentary atau ke DPR, dia harus minta persetujuan ini. Tapi ketika raja bertitah, itu harus dilakukan. Itulah figur raja. Nah, ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, kita harus tahu. Tadi kita awal disuruh berdoa, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu. Ketika datanglah kerajaanmu, berarti Bapa yang kita sembah itu dia juga adalah seorang raja. Ya. Nah, ketika dia seorang raja, kita tahu kekuasaan raja sangat mutlak dan tidak bisa dicampuri oleh apapun juga. Nah, ketika kita mengerti bahwa Bapa yang Tuhan katakan sembah dan berdoalah, demikian Bapa kami yang di sorga, dan kita menyadari secara langsung juga bahwa dia adalah seorang raja yang berkuasa, yang menjadikan alam semesta, yang atasnya semua alam semesta ini tunduk terhadap perintahnya. Nah, ketika kita menyadari baru kita mengerti siapa kita. Amin. Maka saya adalah anak raja. Coba tanya dulu sebelah kanan kirinya, Anda tahu siapa saya? Gak usah salaman lah, lagi dilarang. Lu tahu gak gue siapa gitu lah. Tahu nggak siapa bilang? Tahu nggak aku nih siapa? Kamu tahu saya siapa? Saya paling terkadang melihat orang begitu agak arogan juga memang Bapak Ibu. Lu tahu saya siapa? Tahu nggak gue siapa? Terkadang suka gitu pengusaha rata-rata. Saya yang mengenal ini tahu katanya. Aduh, mengenal. Beda sama kita. Kita bukan hanya mengenal, tetapi kita punya hak mutlak. Kita memanggil dia Bapa dan kita disebut sebagai anak. Jadi kita mulai mengerti bahwa kita adalah anak raja. Ini sebenarnya sesuatu yang tapi kita perlu segarkan kembali untuk kita mengerti. Ketika kita berdoa, ketika kita sedang meminta apa status kita. Aku adalah anak raja. Siapa anak raja? Anak raja punya hak waris. Di dalam Galatia 4:6-7, kita bukan lagi hamba. Bisa dibuka? Ya. Jadi kita punya hak waris. Ya, Galatia 4:6-7. Ya, boleh nanti kita lanjutkan lagi kalau gitu ya. Ya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Terus, jadi kamu bukan lagi hamba. Ingat, kita bukan hamba. Jangan merasa kamu seorang kacung. Aku nih gak ada apa-apa, aku aja masih membutuhkan bantuan sembako. Gak peduli. Aku nih gak ada apa-apanya. Aku masih ini, itu, ini dan sebagainya. Gak peduli, Tuhan gak peduli. Kamu bukan lagi hamba, katakan dalam dirimu, dalam hidupku, aku bukan hamba. Aku bukan hamba, bukan kacung. Mungkin kalau disuruh buka dompetmu saat ini kau sedang berkata, lihat tuh gak ada apa-apa. Gimana nih? Tapi Tuhan bilang, kamu bukan hamba, bukan lagi hamba. Firman Tuhan berkata, kau bukan lagi hamba. Melainkan apa? Anak.
Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita ahli waris, Bapak Ibu. Ahli waris itu agak sedikit punya kebebasan. Ya, saya bisa masuk ke tanah bapak saya dengan bebas ketika saya tahu saya warisnya. Ketika orang, oh enggak Pak, maaf ini tanahnya, oh saya warisnya. Ada hak penuh secara hukum. Ya. Nah, kita juga mempunyai hak untuk meminta dan memiliki. Di dalam Lukas 15:12 ayat 31, Tuhan menggambarkan tentang perumpamaan seorang anak yang hilang. Itu ada dua saudara, ya Bapak Ibu. Satu, si anak ini dia mengerti, ya. Dia mengerti untuk meminta. Bapak Ibu. Ya. Tapi menggunakannya salah. Dia bilang, Bapak berikan deh warisanku. Kita bagi deh. Dia bagi. Dia mengerti meminta. Kita jangan lihat dulu siapa dia. Tetapi maksud saya ketika dia meminta kepada Bapak, Bapak berikan. Bapak berikan. Bapak tidak tahan-tahan lagi. Tapi si Bapak memberikan kepada anaknya. Meskipun dia menggunakan akhirnya tempat yang salah. Tetapi dia mengerti dia punya hak untuk meminta. Tuhan mengatakan mintalah. Tuhan berikan. Saat ini kita sepertinya masih sering ragu. Saya juga suka ragu-ragu. Bisa gak Tuhan? Sepertinya gak bisa. Minta gak Tuhan? Aduh, udah. Cara meminta pun ketika kita ragu, Tuhan gak bisa. Jadi dia mengerti hak, dia punya hak untuk bisa meminta kepada Bapa. Dan di pasal 31 ada satu abangnya, dia gak ngerti. Dia gak ngerti. Dia cemburu, dia iri ketika anak yang hilang ini pulang, lalu diadakan pesta pora. Dia mengatakan, kamu tuh Bapak, kamu kambing domba semua kamu habiskan untuk pesta kedatangan anak ini. Semua yang lain kau siapkan, kau memberikan baju yang terbaik, kau membelikan cincin, membelikan sepatu yang baru dan sebagainya. Dia gak ngerti siapa bapaknya. Ketika kita gak ngerti siapa Bapak yang Tuhan katakan, Bapa kami yang ada di surga, kita menjadi orang yang tidak pernah mengalami berkat. Kita menjadi orang yang maju mundur. Itu yang saya sedang pelajari saat ini, saya sedang dibukakan untuk mengerti tentang perkara ini. Bagaimana bisa meminta kepada Tuhan. Tuhan bilang, anakku, semua yang ada di sini, semuanya, apa yang menjadi milikku, itu milikmu juga. Di mana ada sesuatu yang mengajarkan tentang ini? Artinya kita diberi hak penuh, wewenang penuh untuk memiliki segala berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam kerajaannya. Ini yang kita harus miliki, mengetahui dengan benar. Selanjutnya di sana dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang sering diputarbalikkan oleh terkadang orang yang tidak mengerti. Mungkin saya juga pernah, atau siapapun mungkin pernah tanpa menyadari. Ya. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Dengar, baca dengan teliti, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti yang Tuhan persiapkan di surga sana. Seperti yang Tuhan sudah persiapkan berkat-berkat terbaik di surga sana. Tuhan sudah tahu pada saatnya dia akan limpahkan berkatnya. Tuhan sudah siapkan di surga. Jadilah di bumi seperti di surga. Ya, dan berikutnya, next tadi. Apa? Ya. Nah, jadi bukan dibalik. Jadilah kehendakku di surga seperti di bumi. Jadilah kehendakku di sorga seperti di bumi. Dilangkahin aja mungkin bisa ya, Neng ya. Yang itu tadi ya. Jadilah kehendakku di sorga seperti di bumi. Sebenarnya ada slide, tapi kurasa kita perlu doa nanti, enggak apa-apa. 3 menit, 5 menit sebenarnya, tapi kita lewatkan aja. Nanti lain waktu kita bisa saksikan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, bukan jadilah kehendakku di sorga seperti di bumi. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kau punya keinginan, Tuhan ini kehendakku di bumi, jadikan itu di surga ya Bapa.
Tuhan tahu ketika kita meminta, itu bisa kita minta Tuhan lakukan. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau putuskan di bumi akan, apa yang lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Tetapi ini satu pengertian juga bisa salah ketika dia tidak tahu bahwa dia mengingini sesuatu hanya untuk memuaskan apa yang dia ingini. Itulah yang dilakukan oleh si anak yang hilang. Bahkan itu terkadang bisa terpenuhi. Ketika itu pun dipenuhi, akhirnya dia karena bukan rencana Bapa yang terbaik bagi hidup dia menggunakan dengan cara yang salah. Ini harus kita miliki dengan cara yang benar. Nah, ketika kita sudah tahu siapa status kita tidak lagi berkata aku ini orang lain. Nah, ketika kita mau berdoa pada malam hari ini, kita tahu kita punya hak untuk meminta. Kita punya hak untuk memiliki dan kita berkata, Tuhan curahkan ya Bapa. Curahkan. Seperti yang kau kehendaki di surga. Tuhan lakukan bagi kami di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Nah, inilah yang Tuhan mau ketika kita saat ini dalam keadaan apapun juga. Kita mau untuk memiliki hubungan yang lebih jelas lagi kepada Tuhan. Kita mungkin bisa, kita sedang ada di gerejanya secara fisik bangunan, tetapi hati kita sedang jauh daripada Tuhan. Saat ini saya lihat Tuhan bekerja begitu cepat. Saya cerita sama Pak Gibson, ketika kami sedang berdoa sama anak-anak. Ketika kami sedang berdoa, ada sedikit terbersit kepada saya bahwa saat ini Tuhan banyak bekerja untuk melawat secara pribadi terhadap jiwa-jiwa yang sedang menantikan kebenaran. Nah, ketika sedang perkara itu saya pikirkan, tiba-tiba saya menginginkan Tuhan, biarlah dari gereja ini ketika setiap orang yang seliweran, yang mondar-mandir kendaraan motor atau berjalan kaki dan sebagainya, ada di antara mereka sebenarnya yang sedang membuntukan kebenaran. Dan mereka takut, mereka malu, mereka sungkan. Jadi ketika itu saya berdoa, Tuhan, biarlah mereka memiliki keberanian untuk melangkah masuk ke dalam, untuk menemukan kebenaran-Mu, untuk mencari wajah-Mu, untuk menemukan sinar kasih-Mu di tempat ini. Jadi kita perlu berdoa supaya wajah gereja ini memancarkan sinar kasih Tuhan. Dan orang yang sedang menanti mencari Tuhan, mereka juga tidak tahan untuk tidak masuk ke tempat ini. Supaya mereka datang dan mereka menemukan bahwa di tempat ini ada kasih. Orang-orang mau untuk menerima mereka, untuk menceritakan siapa Yesus. Saya saksikan ada video yang begitu sering, yang begitu banyak ya, viral juga. Bapak Ibu tahu si CP. Ya, saya tidak teruskan lebih jauh, nanti cari sendiri bagaimana dia menjelaskan, dan banyak dari negeri ini yang berteleponan sama dia. Mereka ingin mencari, tapi takut. Kemana ya? Apalagi kalau datang keluar dari mukanya muram. Keluar dari gereja mungkin dia mau bertanya tapi mundur. Kenapa? Bakar rokok dulu lah. Dia mau datang pun takut dia nanti. Dia kira ini petinju ini. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu berdoa, Tuhan, saya bilang, Tuhan, mari kuduskan gereja-Mu Tuhan. Setiap bagian dalam perkarangan ini, biarlah ada pancaran sinar kasih dan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan kerjakan. Saya ini gak tahu kenapa Bapak Ibu, sebenarnya saya ini paling malas, saya sebenarnya, bukan malas ya, gak enak kata-katanya, tapi saya suka menahan aja perkataan mulut saya ini. Terkadang bukan karena saya mosok, tetapi ketika kami sedang berkumpul, seringkali saya ini seperti mengatakan sesuatu yang memang sepertinya itu dibutuhkan gitu, sepertinya menurut saya. Ya. Dan saya sering bersyukur sendiri terhadap apa yang saya tidak tahan untuk mengucapkan, tetapi saya lebih baik redam gini, nanti takut dikira oleh hamba-hamba Tuhan di luar sana, ini terlalu banyak ngomong ini orang. Di luar sana ya, bukan di sini. Jadi saya tahu, tahan. Sepertinya ada sesuatu, seperti ini. Saya sudah beberapa kali di tempat ini saya bilang, ketika saya mungkin sudah lama waktu itu tidak datang, saya bilang, saya kenapa merasa sempit di ruangan ini? Waktu itu ini belum dibuka. Saya tahu tempatnya harus dibuka. Waktu itu saya ada beberapa kali ngomong. Saya nggak tahu, tak perlu direkam, tapi hati saya mengatakan itu waktu itu. Bapak Ibu, tetapi nggak tahu, ucapan itu ternyata bisa menggerakkan hati Pak Gembala. Bukan saya ya maksudnya, tetapi ternyata ada seirama dengan apa yang Tuhan mungkin mau. Ya. Nah, jadi gereja ini akan dipakai Tuhan. Mulai dari depan.
orang akan lewat dan melihat, aku butuh masuk ke dalam ruangan gedung ini untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan penjelasan tentang kebenaran siapa Yesus yang aku sering dengarkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita. Karena kita tahu sekarang siapa kita. Kita adalah anak raja. Kita punya kuasa untuk meminta, Tuhan alirkan kasih-Mu di tempat ini. Dulu saya belum anak raja, saya hanya anak kepala subdolok, Bapak Ibu. Seorang kepala Bapak waktu itu jabatannya. Tapi saya sebagai seorang anak punya kebanggaan. Sayangnya anak ketiga tidak dapat. Anak kedua, keempat kalau nggak salah. Anak ketiga masih dapat, kalau nggak salah saya nggak ngerti. Tapi Pak Pendeta ini sering waktu itu masuk rumah sakit apa menggunakan nama saya atau memang dapat hak, saya nggak tahu waktu itu ya. Kalau nggak salah sampai anak kedua. Full service di rumah sakit Bapak Ibu. Ketika saya sebutkan nama bapak saya aja mereka, oh di mana Pak? Oh di sini. Apa jabatan? Oh hormat. Hormat Bapak Ibu. Itu baru pejabat bukan rendah ya, tinggi lah. Gak enak saya. Saya fasilitas di rumah sakit terkenal di Bandung Bapak Ibu. Advent mau di Boromius di mana bisa. Saya dapat, saya datang. Saya terkadang hanya flu-flu aja saya pingin datang ke sana. Saya sakit Pak, saya mau nama dulu. Maksudnya istirahat dapat makan gratis, lumayan. 3 hari. Kelas 1 boleh. Kelas 2. Tapi kelas 2-nya rumah sakit bagus beda. Waktu itu. Itu bangga. Apalagi kita punya status sebagai anak raja. Amin. Ini yang terkadang iblis coba kesampingkan dari kita sehingga kita berdoa, Tuhan bisa enggak Tuhan lah. Aduh Tuhan, kita mau meminta Tuhan dalam nama Yesus. Ini ada tokol aku dalam nama Yesus kita bilang. Amin. Dalam nama Yesus aku lulus. Kita bisa bilang karena anak raja. Tinggal Tuhan bilang tolong di setel. Gak tahu gimana cara Tuhan nyetelnya. Benar? Terkadang saya mulai, ya Tuhan ya, terkadang kita lupa bahwa status kita ini siapa. Ketika kita tahu sebenarnya kita anak raja, kita bisa bilang Tuhan berkati usahaku. Gak usah dilihat dulu saat ini. Lihat Tuhan akan persiapkan. Amin. Apa yang sedang kau butuhkan. Pasangan hidup juga minta sama Tuhan. Mungkin dia belum lahir. Tapi Tuhan akan siapkan. Bisa jadi. Itu cara Tuhan bekerja luar biasa. Apa yang kita butuhkan Tuhan siapkan. Tapi bilang jangan terlalu jauh, Tuhan lama juga aku menanti. Ya paling-paling enggak 10 tahun, 15 tahun ya enggak apa-apa lah Tuhan. Ya, si ceweknya maksud saya. Kalau cowok ya mungkin masih biasa. Ya Bapak Ibu, anak raja ini yang perlu. Maka ketika kita berdoa malam hari ini, saya percaya Tuhan akan melihat dia, rajaku yang ada di surga itu bertahta atas kita ketika kita menaikkan pujian penyembahan di tempat ini. Karena dia Tuhan yang bertahta atas pujian kita. Amin. 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 Kita bangkit berdiri.